Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelvin Kurniawan, mahasiswa S1 Keperawatan Alih Jenjang dengan NPM 2022011108. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif SBAR dan TIBAK. Komunikasi SBAR adalah komunikasi efektif yang dilakukan perawat kepada teman sejawat atau kepada tenaga kesehatan lainnya. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan kondisi terkini tentang pasien. Adapun komunikasi SBAR itu dibagi jadi 4, yaitu dari S, situation, terus background, assessment, dan recommendation. Untuk yang pertama yaitu tentang S atau situation. Situation adalah perawat akan menyampaikan situasi atau kondisi terkini pasien, seperti nama pasien, data, atau perkembangan terakhir dari pasien. Kemudian untuk B atau background, yaitu ketika perawat dapat menyampaikan latar belakang terkait dengan kondisi pasien saat ini, seperti alasan masuk rumah sakit dan tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian assessment atau adalah perawat dapat menyampaikan pengkajian atau analisa dari kondisi pasien. Yang terakhir yaitu tentang recommendation. Dalam hal ini perawat dapat memberikan saran, dan dokter dari DPJP dapat memberikan recommendation atau saran sesuai dengan kondisi pasien saat sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk TIBAK adalah komunikasi efektif yang dilakukan melalui telepon dengan menulis. TIBAK tujuannya yaitu untuk membantu perawat dalam komunikasi melalui telepon. TIBAK memiliki kepanjangan yaitu dari T, tulis informasi yang didapatkan dari dokter, kemudian B atau bacakan kembali, kemudian K yaitu konfirmasi kembali apa yang telah disarankan oleh dokter. Assalamualaikum dok. Ya, saya perawat Kelvin dari Bangsal Penyakit Dalam. Ya dok, di sini saya akan menyampaikan terkait kondisi pasien Tuan A. Saat ini pasien ada di Bangsal dengan kondisi tekanan darah 150/80 mm Hg, nadi 120 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, adanya bunyi nafas ronki. Kemudian untuk hasil lab terbaru yaitu AB-nya 9 mg per dl. Kondisi Tuan A masuk rumah sakit pada tanggal 16 Oktober 2021. Pasien masuk IGD dengan kondisi asites dan edema pada kaki. Ya, kemudian pasien mengatakan sudah mengalami gagal ginjal selama 3 tahun dan sudah melakukan rutin cuci darah pada tanggal 16 Oktober. Iya dok. Kemudian pasien tidak nyaman pada badan dan memutuskan untuk datang ke rumah sakit, dan setelah di IGD pasien sudah diposisikan semipolar, kemudian terpasang oksigen 3 liter per menit. Kemudian sudah dilakukan observasi IGD selama 15 menit, didapatkan SaO2 90%, tekanan darah 130/100 mm Hg, kemudian pernapasan 28 kali per menit, dan nadi 110 kali per menit. Ya, kemudian pasien dipindahkan ke Bangsal sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter DPJP dan sudah ditindak lanjut injeksi klasik 3x1 ampul IV untuk memantau indikator dari
keseimbangan cairan elektrolit, Dok. Baik, Dok. Kemudian untuk dari pengkajian yang sudah dilakukan perawat, analisa dari perawat yaitu pasien mengalami gangguan pada pola napas, ketidakseimbangan cairan berlebih dari kebutuhan tubuh, Dok. Kemudian di sini kami perawat menyarankan kalau kondisi pasien apakah diganti dengan oksigen dengan NRM, Dok. Kemudian jika iya, apakah kami perlu meningkatkan diuretik? Baik, Dok. Oh ya, baik, Dok. Baik, Dok, saya bacakan kembali ya, Dok, ya. Pasien diberikan oksigen NRM 8 liter. Selanjutnya diberikan ekstralasik 2 ampul. Tetap diobservasi pernapasan dan tekanan darah dan monitor selalu pengeluaran urin ya, Dok. Baik, Dok. Sudah, Dok. Baik. Terima kasih ya, Dok, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok.